Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STI STMB Bandung Business School dengan NPM 101200160. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pendidikan agama. Dan di video kali ini, saya masih akan membahas mengenai Ma'rifatul Insan. Tapi Ma'rifatul Insan bagian ke-6, yaitu Hakikoh al-Ibadah atau hakikat ibadah. Ibadah adalah suatu kewajiban umat manusia terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun cara ibadah kita menurut keyakinan kita masing-masing. Ada pun beberapa sumber yang dikatakan sumber pelaksanaan ibadah, yaitu yang pertama, sumber mengenai kenikmatan yang Allah berikan. Apa maksudnya? Jadi, kita akan melihat mengenai nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, seperti contohnya nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang mungkin bukan secara materi atau mungkin harta atau apapun itu, tapi kita bisa bernafas dengan seperti ini, itu adalah nikmat. Maka dari itu akan menyadarkan diri kita akan pentingnya atau akan pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan kita nikmat, maka kita diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Adapun beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Quran, yang mengatakan atau mengandung mengenai kenikmatan atau kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu diantaranya yang pertama ada surat ke-16 ayat 18, kemudian surat ke-55 ayat 13, ayat 18, ayat 21, ayat 23, ayat 25, dan seterusnya. Ada ayat-ayatnya. Kemudian ayat surat 31 ayat ke-20 dan surat ke-14 ayat ke-7. Itu adalah firman-firman Allah yang berisi mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dan peringatan kepada manusia, mengingatkan akan pentingnya ibadah atau mengingatkan kita kepada ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan ibadah yang kedua yaitu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alam semesta ini, maka di situ kita insya Allah akan mengingat mengenai kewajiban kita untuk beribadah kepadanya. Karena berikut dengan apa yang telah Allah ciptakan, apa yang telah Allah berikan kepada. Pelaksanaan ibadah yang kedua yaitu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alam semesta ini, maka di situ kita insya Allah akan mengingat mengenai kewajiban kita untuk beribadah kepadanya. Karena berikut dengan apa yang telah Allah ciptakan, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu merupakan yang pertama, tujuan menghinakan diri. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat 35 ayat ke-14. Di dalamnya dijelaskan kenapa tujuan untuk menghinakan diri. Karena ketika kita merasa hina, maka kita akan membutuhkan pertolongan Allah, dan kita akan merasa bersalah atau kita akan introspeksi diri setidaknya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan meminta maaf dan berdoa untuk diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, tujuan kecintaan. Tujuan kecintaan apa? Kecintaan kita sebagai umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai Allah, maka di situ kita akan sadar bahwa kita mempunyai kewajiban untuk beribadah dan meyakini akan adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tujuan ketundukan. Itu dijelaskan di dalam Quran surat yang ke-22 ayat 38 sampai 39. Jadi tujuan ketundukan itu ketika kita sadar bahwa kita adalah umat manusia dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah, maka di situ kita akan tunduk kepadanya. Tapi ada syaratnya, ketika kita bertakwa maka kita akan sadar. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa atau mungkin kufur terhadap nikmatnya, maka dari situ dia merasa hebat dan merasa tidak lagi membutuhkan bantuan Allah. Padahal sejatinya
kita tidak akan ada apa-apanya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus meyakini akan adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kita akan percaya kita melihat dari apa yang telah Allah ciptakan, seperti alam semesta ini, hewan, tumbuhan, dan mungkin nikmat-nikmat yang kita rasakan sehari-hari, seperti kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari, dan kita bisa makan dan minum dan menikmati alam semesta ini, itu karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang taat beribadah, dan jangan sekali-kali kamu kufur atau tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadamu. Karena dijelaskan dalam Al-Quran, ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka akan turun azab yang pedih. Akan tetapi, ketika kita bisa selalu bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila mungkin banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin dalam penyampaiannya saya kurang tepat, karena saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.